Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Titin Sertiati Nuslan, Doktoranda Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai wacana dalam tataran kajian linguistik. Dengan saya, Seni Melani, NPM akhir 045, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan juga sebagai penyaji materi ketiga. Ada rekan saya, Zakia Nurhuda dengan NPM akhir 057 selaku penyaji materi pertama. Selanjutnya ada Rea Renata Lontoh dengan NPM akhir 070 selaku penyaji materi kedua. Dan ada Indri Andriani dengan NPM akhir 088 selaku penyaji materi keempat. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai wacana dalam tataran fonologi yang akan disampaikan oleh Zakia Nurhuda. Kepada Zakia, disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pertama mengenai wacana dalam tataran fonologi. Dalam struktur bahasa, wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang tersusun dari unsur yang ada di bawahnya secara hierarki, yakni paragraf, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, dan juga fonem. Keseluruhan hierarki wacana tersebut dimulai dari tataran fonologi, karena bahasa lisan atau verbal yang diproduksi seseorang tidak terlepas dari runtutan bunyi bahasa. Dengan kata lain, fonologi merupakan dasar dari tata wacana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fonologi adalah salah satu cabang linguistik yang mengkaji bunyi ujar dalam bahasa tertentu. Fonologi berasal dari bahasa Inggris yaitu phonology yang dibentuk dari kata phon yang artinya bunyi dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, Heriadi menyebut fonologi sebagai ilmu bunyi. Dalam hal ini, wacana berkaitan erat dengan kajian fonologi, terutama pada bahasa lisan atau verbal yang terdiri atas runtutan bunyi bahasa secara naik turun nada, hentian sejenak atau perhentian, dan tekanan keras atau lembut. Nada, tekanan, dan juga perhentian ini berpengaruh pada makna yang dihasilkan untuk menentukan makna atau informasi diterima dengan baik oleh lawan tutur. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai nada. Nada-nada kalimat yang dituturkan dapat menandai kondisi seorang penutur, apakah sedang sedih, gembira, sakit, senang, atau kecewa. Misalnya ketika seseorang berbicara, kemudian tampak nada lambat-lambat dan lunglai, dapat dipastikan orang itu sedang dalam kondisi sedih ataupun sakit. Selain itu, nada dapat pula digunakan untuk menentukan isi tuturan, apakah isi sebuah tuturan itu berupa pemberitahuan, pertanyaan, ataupun perintah. Untuk yang kedua yaitu tekanan. Tekanan dapat terlihat ketika seseorang sedang bertutur dan dalam tuturannya itu ada salah satu bagian yang diucapkan agak berbeda dengan bagian lainnya. Apakah bagian itu diucapkan dengan cara diperkeras atau diperlambat yang menandakan bagian tersebut merupakan bagian yang penting. Seperti pada tuturan, Ahmad menembak burung di kebun. Ini berarti bahwa Ahmadlah yang menembak burung, bukan orang lain. Yang ketiga yaitu perhentian. Perhentian-perhentian itu ada yang sebentar yang menyatakan bahwa tutur itu masih akan dilanjutkan. Ada pula yang cukup lama yang menyatakan bahwa tutur itu sudah mencapai kebulatan. Perhentian ini ditandai dengan pembubuhan tanda baca koma, titik, atau titik koma. Umpamanya saja dalam menuturkan kalimat, kucing makan tikus mati. Dengan perhentian kucing makan tikus mati akan berbeda dengan kucing makan tikus mati. Demikian pula dengan kucing makan tikus mati. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa wacana dalam tataran kajian fonologi merujuk pada analisis sistematis suara dan pola bunyi dalam penggunaan bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi ini berinteraksi dan membentuk makna dalam konteks komunikatif yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai wacana dalam tataran morfologi yang akan disampaikan oleh Rea Renata Lontoh. Kepada Rea, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rea Renata Lontoh dengan NPM 670 akan menjelaskan mengenai bagian materi morfologi.
Wacana dalam linguistik adalah satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Wacana digunakan untuk mengungkapkan ide, informasi, atau pesan dalam konteks tertentu. Dalam bahasa Indonesia, wacana melibatkan struktur teks yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lain untuk membentuk kesatuan makna yang utuh. Morfologi berperan penting dalam pembentukan wacana. Proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi kata membantu membentuk struktur kalimat yang lebih kompleks. Penggunaan morfem dalam wacana berfungsi untuk memberikan makna yang lebih jelas dan koheren. Misalnya, dalam teks naratif, penggunaan afiks seperti ber dan ter dapat menunjukkan peristiwa atau tindakan dalam cerita. Dalam wacana bahasa Indonesia, morfem terikat seperti prefiks di atau sufiks kan sering muncul dalam kalimat pasif untuk menyampaikan informasi dengan fokus pada objek atau hasil tindakan. Misalnya dalam wacana berita, kalimat seperti penjahat ditangkap oleh polisi menggunakan struktur morfologis yang dapat digunakan untuk mengarahkan perhatian pada tindakan penangkapan. Mengajarkan wacana bahasa Indonesia sangat penting karena melibatkan pemahaman struktur yang lebih kompleks daripada sekedar kalimat. Pengetahuan morfologi membantu penutur untuk memahami dan menghasilkan wacana yang koheren dan logis. Kemudian, kajian morfologi sendiri merupakan struktur intern kata. Satuan-satuan fonem membentuk satuan yang lebih besar menjadi satuan yang terkecil pada tataran morfologi. Satuan terkecil pada subsistem morfologi adalah morfem, sedangkan satuan terbesar adalah kata. Secara garis besar, morfologi mempelajari bentuk kata, proses pembentukan atau proses morfologis, dan makna. Dalam hal ini, makna gramatikal morfem berdasarkan kemungkinannya bentuk berdiri sendiri sebagai kata. Morfem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang memiliki kemungkinan untuk berdiri sendiri sebagai tanda kata melalui proses perangkaian dengan morfem lain. Morfem terikat adalah morfem yang tidak memiliki kemungkinan untuk berdiri sendiri sebagai kata dan tidak dapat menjadi dasar akar kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai wacana dalam tataran sintaksis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya sintaksis ini merupakan ilmu cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan hubungan antar unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Nah, dalam konteks wacana, sintaksis ini berperan penting dalam membangun koherensi dan juga kohesi yang memungkinkan terciptanya makna yang utuh dalam sebuah teks atau dalam sebuah percakapan. Nah, sintaksis dalam wacana ini saling terikat erat. Sintaksis ini mengatur bagaimana kata-kata ini disusun menjadi prasa, klausa, dan juga kalimat, sedangkan wacana merupakan kumpulan kalimat yang membentuk suatu kesatuan makna. Nah, struktur kalimat yang baik akan mendukung pemahaman wacana secara keseluruhan. Nah, wacana dalam tataran sintaksis ini merujuk pada cara struktur kalimat dan perasa dalam suatu teks itu berinteraksi untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Nah, pada tataran ini, analisis tidak hanya berfokus pada kalimat individual saja, tetapi juga bagaimana kalimat-kalimat tersebut itu saling terhubung dan membangun wacana yang koheren. Nah, analisis sintaksis dalam wacana ini sangat penting, yaitu untuk mengenali kesalahan, karena kesalahan sintaksis ini sering terjadi dalam teks tulisan seperti penghilangan unsur atau salah urut kata. Nah, memahami struktur sintaksis itulah dapat membantu kita memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, selain itu, penggunaan konjuksi dan struktur kalimat yang tepat membantu menciptakan kohesi dalam teks sehingga pembaca dapat memahami maksud yang disampaikan oleh kita itu dengan lebih mudah. Nah, selain itu, struktur kalimat dapat juga mempengaruhi makna yang disampaikan. Misalnya, pada kalimat pasif seperti buku itu dibaca oleh siswa, menekankan pada objek buku. Sementara kalimat aktifnya yaitu siswa membaca buku itu. Nah, itu menekankan pada subjek siswa. Nah, dengan demikian, sintaksis bukan hanya aspek teknis dari bahasa, tetapi juga elemen krusial dalam membangun makna dan komunikasi yang efektif dalam sebuah wacana. Nah, contoh wacana yaitu dalam tataran sintaksis. Contoh yang pertama ada contoh kalimat tunggal seperti kalimat dia pergi ke pasar. Nah, kalimat ini sederhana namun jelas menunjukkan tindakan subjek. Contoh kalimat menjemuk, dia pergi ke pasar dan membeli sayuran. Nah, di sini dua klausa dihubungkan dengan konjuksi dan. Nah, ini menunjukkan hubungan antara dua tindakan.
Nah, contoh dalam penggunaan kata ganti, contohnya seperti kata dia atau mereka. Nah, dapat membantu menghindari pengulangan dan membuat teks itu lebih koheren. Misalnya, Ani suka membaca, dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Nah, penggunaan kata dia merujuk kembali kepada Ani dan menciptakan kesinambungan dalam wacana. Contoh lagi dalam kesalahan sintaksis. Nah, kesalahan dalam struktur kalimat dalam sintaksis ini dapat mengganggu pemahaman wacana. Misalnya dalam kalimat makan siang saya di restoran yang baru. Nah, jika ditulis sebagai di restoran yang baru makan siang saya, bisa menyebabkan kebingungan karena perubahan urutan yang tidak lazim. Sekian, selanjutnya penyampaian materi mengenai wacana dalam tataran semantik dan pragmatik yang akan disampaikan oleh Indri Andriani. Kepada Indri, disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai wacana dalam tataran semantik. Semantik dalam wacana membantu mendukung dalam kepaduan antar kata maupun kalimat sehingga lebih mudah dipahami secara makna dan tidak menimbulkan suatu kalimat menjadi rancu dan tidak koheren. Wacana dapat disebut baik apabila wacana tersebut kohesif dan koherensi yang dapat dimuat dengan dua aspek, yakni gramatikal dan semantik. Pada penggunaan aspek gramatikal dalam wacana meliputi satu konjungsi, yang digunakan untuk menghubungkan bagian kalimat, paragraf menjadi lebih eksplisit dan jelas. Misalnya, Raja sakit, permaisuri meninggal. Hubungan antara kalimat pertama dan kedua tidak jelas, entah hubungan sebab akibat ataukah penambahan, maka alangkah baiknya diberi konjungsi. Raja sakit dan permaisuri meninggal, atau Raja sakit karena permaisuri meninggal. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu. Contoh, rombongan mahasiswa pengunjuk rasa itu mula-mula mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri. Sesudah itu, mereka dengan tertib menuju gedung DPR di Senayan. Nah, pada kata ganti mereka untuk mewakili para rombongan mahasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan elipsis atau penghilangan bagian kata yang sama karena sudah terdapat pada kalimat lain. Penggunaan elipsis dalam wacana akan membuatnya tampak lebih efektif dan efisien. Contoh, teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Yogyakarta. Yang duduk di ujung sana Ahmad dari Jakarta. Yang di sebelah gadis berbaju merah itu Nurdin dari Medan. Pada kalimat tersebut, dirasa kurang efektif karena terlalu banyak penggunaan kata dan tidak adanya penghubung antara kalimat satu dengan kalimat lain. Setiap kalimat menjadi seolah berdiri sendiri. Sehingga dibuat perbaikan. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Yogyakarta. Teman saya yang duduk di ujung sana itu namanya Ahmad. Dia berasal dari Jakarta. Teman saya yang duduk di sebelah gadis berbaju merah itu namanya Nurdin. Dia berasal dari Medan. Selain pada penggunaan aspek gramatikal, tentunya terdapat aspek semantik. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana. Misalnya, saya datang, Anda pergi. Saya hadir, Anda absen. Maka, mana mungkin kita bisa bicara? Pada kalimat tersebut dapat dilihat adanya pertentangan, yaitu antara kehadiran dan ketidakhadiran seseorang. Yang kedua, menggunakan hubungan generik spesifik ataupun sebaliknya. Misalnya, kuda itu jangan kau pacu terus, binatang juga perlu beristirahat. Pada kalimat tersebut terdapat kata spesifik, yaitu kuda, dan generiknya yakni binatang. Kemudian yang ketiga, menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. Misalnya, lahap benar makannya, seperti orang yang sudah 1 minggu tidak ketemu nasi. Yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat di antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. Misalnya, dia malas dan seringkali bolos sekolah. Wajarlah kalau tidak naik kelas. Kemudian yang kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. Misalnya, semua anaknya disekolahkan agar kelak tidak seperti dirinya. Kemudian yang keenam, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. Misalnya,
Becak sudah tidak ada lagi di Jakarta. Kendaraan roda 3 itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Kemudian selanjutnya wacana dalam tataran pragmatik. Wacana dalam tataran pragmatik berkaitan dengan bagaimana konteks mempengaruhi makna dan interpretasi dalam komunikasi. Konteks yang dimaksud adalah dalam arti yang lebih luas, meliputi tuturan dalam wacana, hubungan antar peserta, pengetahuan, tujuan, serta latar sosial dan fisik pada saat tuturan terjadi. Misalnya pada percakapan pendek antara seorang ayah dan anak. Ayah, bagaimana ujian matematikamu? Anton, wah, hanya dapat 45, Pak. Bagus, besok jangan lagi belajar, nonton terus saja. Nah, kata bagus pada percakapan tersebut, jika dilihat berdasarkan konteks komunikasinya, justru mengandung makna tidak baik atau buruk. Dengan konteks yang sama pula, kalimat besok jangan lagi belajar justru bermakna besok kamu harus lebih rajin belajar. Dari hal tersebut memperlihatkan bahwa pragmatik merupakan sebuah ilmu yang mencoba mengkaji bagaimana orang memahami dan menghasilkan tindak komunikatif atau tindak tutur dalam sebuah situasi tutur yang konkret berupa percakapan. Keberhasilan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting yang dibahas oleh pragmatik. Kemudian, objek kajian pragmatik tentunya berada dalam tataran wacana, baik percakapan ataupun bentuk lain yang bersifat interaktif maupun bentuk non-interaktif. Jika wacana dipahami sebagai sebuah satuan kalimat dengan analisis pragmatik justru sangat berdekatan, bahkan saling bersinggungan dengan analisis wacana, khususnya dalam hal objek kajian. Jika dalam analisis wacana menjelaskan interpretasi atau unsur-unsur wacana tanpa keluar dari ranah bahasa, pragmatik berupaya menjelaskan lingkup lain dari aktivitas manusia meliputi keyakinan, perasaan, pengetahuan, maksud, dan lain sebagainya. Maka, wacana dalam tataran pragmatik memiliki hubungan yang cukup erat. Wacana dalam pragmatik berusaha untuk dapat menginterpretasikan makna dari dalam suatu ujaran berdasarkan konteks maupun percakapan antar penutur, agar tidak menimbulkan interpretasi lain. Seorang penutur dan mitra tutur harus dapat saling memahami agar terjalin suatu komunikasi yang berhasil. Namun sebaliknya, jika mitra tutur tidak atau kurang memahami maksud, maka diindikasikan dapat menimbulkan suatu percakapan yang tidak berhasil. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, teman-teman, alhamdulillah telah kami sampaikan materi mengenai wacana dalam tataran kajian linguistik, yaitu dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman. Dan terima kasih karena telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.